Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, nice to meet you. This is Miss Olive, and today we are going to learn English. It's about describing people. Jadi murid-murid kelas 6 hari ini bertemu dengan Miss Olive. Salam kenal. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya bagaimana mendeskripsikan orang lain. Nah, langsung saja ya, kita mulai belajarnya. Let's see. Okay, let me introduce you to my friend Leila. She is Leila. She has got green eyes. She is tall and slim. She has an oval face. She's got brown wavy hair. Her hair is long. She is kind and beautiful. Nah, jadi perkenalkan teman Miss Olive bernama Leila. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Leila memiliki mata yang hijau. Dia tinggi dan langsing. She has an oval face. Dia memiliki wajah yang oval. She's got brown wavy hair. Rambutnya berwarna coklat dan bergelombang. Her hair is long. Rambutnya panjang. She is kind and beautiful. Dia cantik dan baik hati. Oke, jadi di sini Miss Olive sudah memberikan warna biru pada kata-kata di dalam perkenalan teman Miss Olive. Nah, kata-kata yang diwarnai biru tersebut adalah adjectives atau kata sifat. Nah, banyak sekali kata sifat itu. Contohnya ada kind, beautiful, ada bad, good, and then friendly, greedy, generous, and etc. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memperkenalkan teman kita dan mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri serta karakter dari teman kita. Sampai di sini apakah kalian paham? Oke, selanjutnya mari kita lihat. Let's check the other words to introduce and describing people. Okay, now look and learn. There are some physical appearances that we have to learn. Jadi, ada beberapa penampilan atau ciri-ciri fisik yang harus kita pelajari to describe someone, untuk mendeskripsikan seseorang. Nah, contohnya di sini yang pertama ada tipe-tipe mata. Nah, tipe mata dibagi menjadi dua, bisa karena besar kecilnya dan juga ada warnanya. Di sini ada small eyes. Small eyes artinya mata kecil. Betul, matanya tuh kecil gitu. Slanted eyes. Slanted eyes means mata sipit. And then big eyes artinya matanya besar. Seperti itu. And then types of eye color. Jadi tergantung dari warna matanya. Misal ada dark atau gelap. And then green, hijau, blue, biru, and then brown, coklat. So I will give you an example. Jadi contohnya seperti ini. I have blue small eyes. I have blue small eyes. Artinya saya punya mata kecil berwarna biru. Nah, seperti itu contohnya. Mari kita lanjut. Selanjutnya ada apa? Oke, now kita akan membahas tentang yang namanya face. Nah, jadi di sini ada macam-macam bentuk muka, shape of the face. Nah, bentuk mukanya sendiri di sini secara umum ada diamond,
diamond atau seperti intan, berlian. Ada juga seperti heart, hati atau bentuknya seperti love. And then inverted triangle. Inverted triangle artinya adalah segitiga yang terbalik nih, seperti ini. Jadi dia bentuknya terbalik itu segitiganya. And then square, kotak. And then triangle. Jadi kalau yang tadi inverted triangle itu segitiganya terbalik, yang ini segitiganya tidak terbalik. And then ada oval yang biasa kita temui. And then oblong. Oblong itu bentuknya itu segi panjang, memanjang, oblong. And then ada bentuknya round atau bulat. Oke, nah yang selanjutnya ada types of hair. Jadi macam-macam rambut. Nah, basically secara dasarnya rambut kita itu dibagi menjadi berdasarkan tipenya. Ada curly. Nah, curly artinya keriting, curly. And then wavy, wave. Dari kata wave, wavy. Wavy adalah bergelombang. And then the last is straight, straight. Straight adalah lurus. Jadi rambutnya yang lurus. And then berdasarkan color, based on the color, jadi ada blonde, ada fair, dan ada dark. Blonde, kalau blonde itu artinya pirang, sama seperti fair. Bedanya biasanya blonde itu dia lebih ke arah pirang yang kecoklatan, sedangkan fair adalah pirang yang warnanya putih. And then dark. Nah, ini adalah dark atau brown. Nah, itu biasanya adalah tipe-tipe rambut, warna rambut dari orang Asia. And then berdasarkan dari length atau panjangnya. Ada short and ada long. Short atau pendek di atas bahu, and then long adalah panjang di bawah bahu. Sedangkan yang sebahu itu biasanya disebut dengan medium length hair, medium long hair, medium long hair. Nah, medium long hair atau panjang sebahu. Nah, selanjutnya ada types of nose and types of lips. Jadi, macam-macam bentuk hidung dan macam-macam bentuk bibir. Nah, di dalam bahasa Inggris sendiri terdapat berbagai macam bentuk hidung dan bentuk bibir. Tetapi yang sering kita gunakan, yang sering kita ucapkan pada sehari-hari adalah this one. Sharp nose. Sharp nose artinya hidung yang mancung. Sedangkan pointed nose adalah hidung yang pesek. Betul sekali. Nah, jadi ada sharp and pointed. Sharp and pointed nose. Sedangkan types of lips atau tipe-tipe bentuk bibir ada thin lips. Thin lips. Thin artinya adalah tipis, kecil. Nah, jadi bibirnya yang tipis, yang bentuk bibirnya kecil. And then wide lips. Wide lips. Wide lips ini adalah bibir yang besar, yang lebar. Wide, lebar, besar, luas. Nah, wide lips artinya bibir yang besar. And then ada round lips. Round lips. Round lips biasanya bentuknya adalah bulat dan kecil. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ini. Jadi bibirnya itu bulat dan tebal. Seperti itu. Ada selain thin, ada thick. Thick atau ya thick. Nah, thick adalah bibir yang tebal. Next,
Age and shade of skin. Jadi, age di sini adalah maksudnya adalah saat kita mendeskripsikan seseorang, kita bisa menyebutkan umur mereka. Kita bisa lihat dari young, she is young. Berarti artinya dia masih muda. She is in the middle age. Nah, dia sudah di usia parubaya, misal di 45 sampai 50 atau 60 tahun. And old adalah di usia tua. He is old. Dia sudah tua. He is old. Biasanya 60 tahun ke atas. And then shade of skin, atau kalian pasti sering sekali lihat di iklan TV, yaitu skin tone. Nah, skin tone adalah warna kulit. Shade of skin or skin tone adalah warna kulit. Ada 3 yang biasa kita sebutkan dalam keseharian kita: fair, tanned, and brown. Fair artinya kulitnya putih. She has fair skin. Artinya she has fair skin, dia punya kulit yang putih. He has tanned skin. Kulitnya berwarna kuning kunyit. Nah, tanned itu biasanya kuning kunyit. And brown skin adalah kulit yang berwarna coklat. Nah, biasanya kalau sawo matang itu kita bisa menyebutkan brown skin. Tapi secara luas, sekarang ada banyak berbagai macam penyebutan untuk kulit warna. Ada light skin, medium skin, dark skin, and very dark skin, and etc. Jadi, terdapat banyak sekali macam penyebutan dalam shade of skin, dan ketiga yang Miss Olive berikan ini adalah contoh dari penyebutan di dalam keseharian kosakata bahasa Indonesia kita. Yang selanjutnya ada people's build. People's build atau perawakan seseorang. Nah, perawakan seseorang bisa dilihat dari height, bacanya height, height atau tingginya seseorang. Bisa dari short artinya pendek, medium height artinya ya tingginya rata-rata, atau tall artinya tinggi. Ada short, medium height, and then tall. Nah, dilihat dari berat atau weight. Nah, weight atau berat bisa dilihat dari fat, gendut, atau gemuk, and then medium weight. Nah, medium weight ini artinya berat badannya itu rata-rata, hampir ideal lah, bisa dibilang seperti itu. And then thin or slim. Thin or slim artinya adalah kurus. Thin, kurus, slim bisa juga diartikan dengan langsing. Nah, yang selanjutnya ada gambar di sini orang yang berotot. Nah, perawakannya berotot. He has a muscular body. Dia punya badan yang berotot. These are general appearance, personality, and other features. Artinya, ada ciri-ciri umum, kepribadian, atau sifat, dan ciri-ciri yang lainnya. Nah, ada veil atau hijab. Veil atau hijab artinya kerudung. She has got a veil. Dia menggunakan kerudung. Ada freckles. Freckles artinya adalah bintik-bintik di wajah. Biasanya orang bule itu punya bintik-bintik di wajah secara permanen atau sejak lahir. Nah, ada glasses. Glasses artinya adalah kacamata, bukan gelas ya, glasses.
She has got glasses. Jadi dia menggunakan kacamata. Nah, general appearance, jadi ciri-ciri umum itu biasanya beautiful atau cantik, handsome, tampan, cute, imut, ada juga strong, kuat, ada ugly, jelek, ada poor. Poor artinya miskin, and then weak, lemah, ada rich, kaya, ada generous, generous artinya adalah dermawan, dan yang terakhir ada greedy. Greedy artinya serakah. Nah, kalian bisa menambahkan general appearance atau personality yang lainnya. Misalkan ada good, bad, and then sifatnya penyayang, lovely, and etc. Nah, di sini ada other features pada laki-laki atau ciri-ciri lain pada laki-laki. Di sini ada beard, beard, beard artinya adalah jenggot. Sedangkan kumis adalah mustache, mustache. Nah, di sini ada bald headed, bald headed artinya gundul. To describe someone's appearance, you can use. Jadi, untuk mendeskripsikan seseorang, kalian bisa menggunakan contoh-contoh seperti di bawah ini. Misal, she has a slim body. Tubuhnya ramping, tubuhnya langsing. I have long hair. Saya punya rambut yang panjang. She has got black hair. Dia punya rambut berwarna hitam. I have got wavy hair. Saya punya rambut yang bergelombang. She is beautiful and kind. Dia cantik dan baik hati. He is handsome. Dia tampan. She has fair skin. Dia punya kulit yang putih. They are smart. Mereka pintar. He has got glasses. Dia menggunakan kacamata. She has got freckles. Dia punya bintik-bintik hitam di wajah. She is wearing hijab. Dia menggunakan kerudung. On the next slide, ada dua kotak. Yang pertama di sebelah kiri ada to ask someone about his or her appearance, you can use. Jadi ketika kalian ingin menanyakan ciri-ciri tentang seseorang, kalian bisa menggunakan yang pertama, what does she or he look like? Nah, what does she or he look like? Seperti apakah dia? Bisa kalian bilang, she has got blue eyes. He has got a pair of jeans. Dia menggunakan celana jeans. Yang kedua ada, does he has a beard? Apakah dia punya jenggot? Does he has blah 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 or does she has blah blah blah? Jawabannya ada dua. Kalau tidak punya, no, he doesn't. Atau no, she doesn't. Kalau dia punya, yes, he does. Atau yes, she does. Yang ketiga, is he blah blah blah? Apakah dia titik-titik-titik? Is she blah blah blah, apakah dia titik-titik? Nah, contohnya di sini, is he a short man? Apakah dia pria yang pendek? Kalau tidak, bisa dijawab, no, he isn't. He is a tall man. Tidak, dia itu pria yang tinggi. Kalau jawabannya ya, berarti yes, he is. Nah, sedangkan kotak di sebelah kanan, to ask about someone's character, you can use untuk menanyakan tentang sifat dari atau sifat atau karakter dari seseorang. Kalian bisa menggunakan what is she or he like? What is she like? What is he like? Nah,
Jadi dia itu seperti apa ya orangnya? Nah, bisa she is kind, he is generous, and then she is clever. Dia itu pintar. He is handsome. Dia tampan. Nah, jadi seperti itu. Untuk menanyakan dua keadaan yang berbeda, kalian bisa mengambil dari contoh pada kotak di kanan, yaitu to ask about someone's character, menanyakan tentang sifat orang tersebut, atau di kotak sebelah kiri yaitu untuk menanyakan tentang ciri fisiknya. Is it clear? Oke, jadi paham ya? Okay, this is the end of our lesson today. It is about describing people. Jadi, sudah selesai pelajaran hari ini tentang mendeskripsikan seseorang. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang tidak bisa, silahkan ditanyakan kepada orang tua atau bisa menghubungi Miss Olive ya. Nah, karena sudah berakhir, jangan lupa dipelajari. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.